Nama penyerang timnas Indonesia Rafael Struyck seakan hilang dari peredaran, terlebih setelah dirinya tak lagi terlihat tampil bagi klubnya yakni Brisbane Roar. Penyerang berusia 22 tahun itu menjadi perbincangan saat Brisbane Roar menjalani pekan ke-26 E-League 2024-25 atau Liga Australia kala melawan Melbourne City Jumat 11 April kemarin. Di laga kontra tuan rumah Melbourne City itu, nama Rafael Struyck tak ada dalam starting line-up maupun di daftar pemain cadangan tim yang berjuluk The Roar tersebut. Jika dihitung secara keseluruhan, Rafael Struyck sudah tak masuk ke dalam skuad sebanyak 5 kali dari total 26 laga yang dimainkan oleh Brisbane Roar di E-League 24-25. Padahal sebelum menghilang dari skuad, Rafael Struyck sempat menjadi andalan Brisbane Roar di awal-awal kepindahannya ke Australia. Di 7 laga Brisbane Roar di E-League, Rafael Struyck tercatat selalu diturunkan, baik itu sebagai starter ataupun pemain pengganti, yakni dengan total 194 menit bermain. Sayangnya, kiprah apiknya di awal kepindahannya itu kini mulai sirna, di mana Rafael Struyck seakan tak dibutuhkan lagi oleh Brisbane Roar. Kondisi Rafael Struyck ini pun disebut bisa membahayakan karirnya yang baru seumur jagung, mengingat kontraknya akan habis pada Juni 2025 mendatang. Penyerang keturunan Semarang ini pun dikabarkan akan angkat kaki dari Brisbane Roar. Banyak yang menduga jika Rafael Struyck akan meneruskan kiprahnya di Indonesia dengan bergabung salah satu klub Liga 1 musim depan. Apalagi kiprahnya tak begitu apik di Brisbane Roar sehingga kecil kemungkinan untuk Rafael Struyck dilirik oleh tim-tim Eropa. Namun Rafael Struyck sendiri mengaku punya mimpi kembali ke Eropa. Hanya saja dirinya mengaku ingin berkembang dulu di Brisbane Roar. Sosok Mitchell de Vrede jadi sorotan karena mengklaim mendapatkan tawaran fantastis dari Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh de Vrede saat wawancara dengan salah satu media Belanda. Dijelaskan oleh pemain keturunan itu bahwa ia mendapatkan tawaran untuk main di Liga Indonesia. Sejumlah klub Liga Indonesia memberikan tawaran yang sangat fantastis dari segi finansial. Pada prinsipnya saya telah menerima tawaran dari sana, dan kemudian saya berpikir, hey, itu sangat bagus, ucap mantan striker Feyenoord itu, sumber soccernews.nl. Ya, de Vrede diketahui sempat membela tim U18 Belanda. Ia bermain satu pertandingan dan kemudian memilih untuk membela tim nasional Suriname. Mantan striker Feyenoord tersebut mengaku bahwa ia pada akhirnya memutuskan untuk menolak iming-iming dari klub Indonesia. Lebih lanjut, Mitchell de Vrede menjelaskan mengapa ia harus menolak tawaran dari klub Indonesia tersebut. Dan diakui olehnya bahwa tawaran itu sangat menggiurkan, namun ia mempertimbangkan faktor keluarga. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan masuk pantauan PSSI. Gelandang Vindiki disebut-sebut tengah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi, dan akun Instagram @football.indonesia pada postingan yang dibagikan menyebut bahwa Vindiki sedang didekati oleh PSSI. Menurut akun tersebut, tak hanya Vindiki, PSSI juga tengah mendekati pemain berposisi gelandang lainnya. Namun akun tersebut tak mendetail siapa dua gelandang yang dimaksud. Ya, Vindiki ialah pemain keturunan Indonesia. Ia dikabarkan memiliki keturunan Jakarta. Darah Indonesia Vindiki berasal dari pihak ayahnya, dan Vindiki merupakan gelandang bertahan yang saat ini bermain di SKB Vedan. Sebelumnya ia sempat berkarir di Liga Portugal bersama Estoril Praia. Di samping itu, kemampuan Vindiki sebagai seorang gelandang bertahan menuai pujian dari sang pelatih SKB Vedan, Bob Peters. Dilanjutkan Peters, sebagai gelandang bertahan Vindiki memadukan kekuatan fisik dan juga kemampuannya membaca permainan. Ia memadukan kekuatan fisik dengan kemampuan bermain sepak bola yang hebat. Ia bisa membawa keseimbangan bagi tim. Diki ialah pesepak bola cerdas yang berpikir ke depan dan juga kuat untuk duel di udara, sambung Peters. Laurin Ulrich, pesepak bola muda berbakat asal Jerman yang memiliki garis pemain keturunan Indonesia, mulai menarik perhatian pecinta sepak bola nasional. Gelandang serang berusia 20 tahun tersebut tampil menonjol bersama Stuttgart 2 di kompetisi kasta ketiga Liga Jerman. Dalam pertandingan terbarunya, Ulrich sukses menyumbang 2 assist saat timnya bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Enter Heissing. Performa Ulrich di musim ini tergolong impresif. Dari 13 pertandingan bersama Stuttgart 2, ia telah mencatatkan 7 assist dan mencetak 3 gol. Dan statistik ini menunjukkan kontribusi aktifnya dalam skema permainan tim.
terutama dalam hal membangun serangan dan juga menciptakan peluang. Sebagai seorang gelandang serang, gaya permainannya disebut-sebut memiliki kemiripan dengan bintang muda Indonesia Marcelino Ferdinand. Kabar mengenai kemungkinan Ulreich membela timnas Indonesia pertama kali mencuat melalui unggahan akun sepak bola @football.indonesia di Instagram pada awal April 2025. Disebutkan bahwa pemain muda tersebut memiliki darah Indonesia yang diturunkan dari kakek pihak ayahnya yang berasal dari Surabaya. Informasi ini kemudian dikonfirmasi lebih lanjut oleh pengamat sepak bola diaspora Yusa Nugraha. Status kelayakan Ulreich untuk membela timnas Indonesia juga dinilai sudah memenuhi syarat dari segi regulasi FIFA. Dengan adanya darah keturunan langsung dari kakek, serta belum pernah bermain di timnas senior Jerman, Ulreich dianggap memiliki potensi besar untuk segera direkrut oleh skuad Garuda jika semua proses berjalan lancar. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Korea Utara atau Korut di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Korut akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Senin 14 April. Korut U17 lolos ke fase knockout setelah menjadi runner-up grup B di bawah Tajikistan. Penampilan anak asuh Oh Tae-sung itu di Arab Saudi menuai pujian banyak pihak. Salah satu keunggulan mereka ialah fisik. Salah satu media Korea Selatan yakni Nate.com bahkan menuliskan kemampuan fisik pemain Korut U17 bukan seperti pemain seusianya, mengandalkan kekuatan fisik jadi ciri sepak bola Korea Utara. Dan menariknya, menurut dosen senior kebijakan olahraga dari Universitas Edinburgh yakni Dr. Jung Woo Lee, Korut punya cara beda untuk menempa para pemainnya. Menurut Jung Woo Lee kepada media DW, olahraga internasional termasuk sepak bola dipandang oleh pemerintah Korut sebagai cara untuk menunjukkan kedaulatan dan juga eksistensi. Lebih lanjut, Jung Woo Lee membocorkan jika sepak bola di kelompok umur negara-negara lain ditunjukkan untuk bersenang-senang, dan hal itu tak terjadi di Pyongyang. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan propaganda dengan mengandalkan elemen psikologis. Para pemain ditumbuhkan rasa patriotisme yang kuat dan juga kerja keras selama bertahun-tahun. Menariknya, pemerintah Korut kemudian mengeluarkan kebijakan insentif untuk pemain. Menurut laporan media DW, rezim Korut dapat mengeluarkan sertifikat tempat tinggal bagi pemain yang bertempat tinggal di luar ibu kota. Dan insentif itu bisa membuat si pemain dan juga keluarganya untuk tinggal di Pyongyang dan mengubah kehidupan mereka. Manajer Timnas Indonesia U17 Zaki Iskandar menyatakan pola permainan Garuda Asia tergantung kekuatan lawan. Timnas Indonesia U17 berstatus sebagai juara grup C, sementara itu Korea Utara menjadi runner-up grup D. Zaki mengatakan tidak bisa berbicara banyak terkait skema bermain Timnas Indonesia U17 dari fase grup sampai dengan persiapan perempat final. Jadi paling terpenting para pemain yang turun laga bisa tampil dengan performa terbaiknya. Pria berusia 51 tahun tersebut mengatakan para pemain Timnas Indonesia U17 terus ditekankan untuk fokus saat turun laga. Hal tersebut agar para pemain tidak melakukan yang malah akan merugikan tim. Tim yang meminimalisir kesalahan dan bisa memanfaatkan kesempatan dengan maksimal, itulah tim yang akan menang bahkan menjadi juara. Apapun formasi dan skema yang diterapkan tim tersebut. Jadi pragmatis saja turnamen seperti ini. Beda kalau bermain di liga dengan puluhan pertandingan. Tandasnya. Ya, di samping itu sebenarnya Timnas Indonesia U17 telah mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI, yakni babak perempat final. Berkat capaian tersebut mereka berhak mendapatkan slot tampil di Piala Dunia U17 2025. Namun Timnas Indonesia U17 tentu saja tidak ingin mengakhiri turnamen di 8 besar saja. Ya, patut untuk dinanti seperti apa pola permainan Zahabi Goli dan juga kawan-kawan di perempat final dan seterusnya. Eksistensi Evandra Florasta mendapatkan pujian AFC karena selalu hadir di dua ajang tertinggi Asia di dua kelompok umur secara beruntun. Sebelum moncar bersama Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, Evandra tampil di Piala Asia U20 2025 pada Februari yang lalu. Ya, kehadirannya di Piala Asia U17 2025 yang hanya berselang 2 bulan membuat AFC memujinya. Februari AFC U20, April AFC U17. Evandra Florasta berada di mana-mana untuk Garuda Muda. Tulis AFC dalam postingannya di media sosial. Ya, Evandra Florasta menjadi bagian vital skuad Timnas U17 Indonesia
dan meraih 3 kemenangan di Piala Asia U17 2025. Gelandang Bayangkara FC tersebut juga mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pemain kelahiran 17 Juni 2008 itu juga untuk sementara jadi top skorer turnamen dengan catatan 3 gol. Penampilan sensasional Evandra layak untuk didapatkan, apalagi karena dia juga bermain baik saat membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20. Dan total Evandra Florasa telah mencatatkan 3 penampilan untuk skuad asuhan Indra Safri. Dan kini pemain asal Kabupaten Malang itu berharap timnas U17 Indonesia melaju lebih jauh di Piala Asia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan para pemain tak akan gentar menghadapi Korea Utara meski mereka memiliki 2 gelar trofi juara Piala Asia U17. Mereka melawan Korea Utara yang finish di posisi kedua klasemen grup D dengan hanya mengemas 5 poin. Tim asuhan Nova Arianto telah menjalani persiapan dengan maksimal. Timnas U17 bahkan langsung mengalihkan fokusnya untuk menghadapi perempat final seusai menang 2-0 atas Afghanistan. Skuad Garuda Asia tentu langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi Korea Utara yang menjadi lawan mereka. Di samping itu, Erick Thohir memastikan bahwa Iputu Panji Apriawan dan juga kawan-kawan akan memaksimalkan ini dengan baik. Apalagi timnas U17 Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 ini. Bahkan ini juga menjadikan tim Merah Putih menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa laga di babak 8 besar ini tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat skuad Garuda Asia. Menurutnya, semakin tinggi timnas U17 Indonesia bisa melangkah, tentu saja Zahabi Goli dan juga kawan-kawan akan semakin menghadapi tantangan yang berat. Tidak ada lawan yang mudah dan tantangan di babak 8 besar akan semakin tinggi, kata Erick Thohir. 5 dari 8 tim yang melaju ke babak 8 besar bahkan sudah pernah juara Piala Asia U17. Jelasnya, tim yang berjulukan Kolima tersebut tercatat sebanyak 2 kali menjadi juara Piala Asia U17 pada tahun 2010 dan juga 2014. Untuk itu, pertandingan melawan Korea Utara yang punya 2 trofi Piala Asia U17 ini tidak akan mudah. Apalagi selama gelaran Piala Asia U17 ini, Korea Utara juga menjadi salah satu tim yang kuat. Bahkan dalam penyisian grup mereka selalu tampil menekan dan tak membiarkan tim lawan membobol gawang mereka. Tim kepelatihan timnas U23 Indonesia yang baru sepertinya sudah terbentuk dengan Gerald Vanderberg mengajak Indra Safri dan juga Sjoerd Woerdenburg untuk menonton laga Liga 1. Sang pelatih kepala Gerald Vanderberg terpantau telah melihat langsung laga Liga 1 saat Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya di SUGBK pada Sabtu 12 April kemarin. Tidak sendirian, Gerald Vanderberg juga ditemani oleh Indra Safri dan juga Sjoerd Woerdenburg. Ketika sosok ini diduga jadi trio kepelatihan timnas U23 Indonesia yang baru saat ini. Jika timnas senior ada Patrick Kluivert dan 2 asistennya yakni Alec Pastor dan juga Denny Lanzat, mungkin di timnas U23 Indonesia, pimpinan Gerald Vanderberg diasisteni oleh Indra Safri dan juga Sjoerd Woerdenburg. Sebelumnya, trio Gerald, Indra dan juga Sjoerd terlihat di SUGBK. Ketiganya juga ada di postingan Instagram pribadi Gerald Vanderberg. Dalam captionnya, Gerald Vanderberg memberitahukan bahwa mereka tengah bertukar informasi dengan staf maupun pelatih timnas yang saling terhubung. Di samping itu, penuturan Waketum PSSI Zainuddin Amali juga makin menguatkan bila Gerald Vanderberg sedang menyiapkan timnas U23 Indonesia dengan dibantu oleh Indra Safri dan juga Sjoerd Woerdenburg. Ia menuturkan sudah ada 60 data pemain Liga 1 U23 yang diberikan untuk Gerald Vanderberg. Kita siapkan 60 pemain, berikut datanya, kata Zainuddin Amali. Videonya kami serahkan kepada PSSI melalui pelatih di U23. Silahkan pilih. Jadi kami menyiapkan kemudian kami serahkan kepada PSSI. PSSI menunjuk pelatih, jadi biarlah mereka yang pilih, tambahnya. Untuk pemilihan Indra Safri jadi asisten di timnas U23 Indonesia, Gerald Vanderberg punya sederet alasan bagus. Pertama adalah Indra Safri ex-pelatih timnas U23 Indonesia yang meraih medali emas SEA Games 2023 yang lalu. Dengan target mempertahankan medali emas SEA Games 2025 tahun ini, masuk akal bagi Gerald Vanderberg kembali melibatkan langsung Indra Safri di dalam tim. Alasan kedua tentu saja soal pemilihan pemain. Karena Gerald Vanderberg baru tahun ini menjadi pelatih kepala timnas U23 Indonesia.
Indra Safri juga merupakan ex-pelatih Timnas U20 Indonesia, di mana tentu para pemain ini akan naik kelas ke Timnas U23 Indonesia. Sebagai contoh di laga Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya, ada Doni Tripamungkas dan juga Tony Firmansyah yang pada Januari 2025 yang lalu menghiasi skuad Timnas U20 Indonesia asuhan Indra Safri. Sementara itu, Sir Wodenberg bisa jadi sebagai sosok penghubung dengan Timnas Indonesia Senior karena ia juga adalah asisten Patrick Kluivert. Gelandang Persebaya Surabaya Tony Firmansyah bicara peluang untuk bisa dipanggil Timnas U23 Indonesia seusai ditonton langsung oleh pelatih Gerald van den Berg. Pemain muda ini menjadi salah satu pemain yang menjadi andalan Persebaya Surabaya maupun di Timnas U20 Indonesia sebelumnya. Dalam laga melawan Persija Jakarta ini, Tony Firmansyah pun bermain hampir hingga pertandingan selesai. Pasalnya, Tony yang mengisi sektor tengah Persebaya baru digantikan oleh Andre Octaviansyah, yakni pada menit ke-90+2. Untuk itu, aksinya pun dipantau langsung oleh Gerald van den Berg. Setelah pertandingan selesai, Tony mengaku bahwa para pemain Persebaya telah bekerja keras. Namun tim tak bisa meraih kemenangan dalam pertandingan ini, sehingga harus puas dengan hasil imbang. Dan walaupun tak menang, tapi Tony bersyukur bisa membantu tim berjuluk bajul ijo tersebut membawa pulang poin. Setelah menahan imbang Persija Jakarta, Tony pun mendapatkan pertanyaan terkait hadirnya Gerald van den Berg. Dan saat ditanya terkait ditonton langsung oleh Gerald van den Berg, pemain yang berusia 20 tahun tersebut mengaku bahwa ia masih ingin fokus bersama Persebaya Surabaya terlebih dahulu. Apalagi saat ini, Persebaya Surabaya juga tengah bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Dan untuk itu, Tony Firmansyah ingin fokus bersama tim dan belum memikirkan peluang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia atau tidak. Tony Firmansyah memilih fokus dengan bajul ijo, dan apabila mendapatkan panggilan ke Timnas U23 Indonesia tentu saja ia siap. Untuk itu ia tak terlalu pusing terkait peluang dipanggil Timnas U23 Indonesia atau tidak. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah selalu memberikan yang terbaik dan hasil dipanggil ke skuad Garuda Muda atau tidak ia serahkan kepada Tuhan. Ya, sekedar informasi, sebenarnya ada beberapa pemain muda yang patut untuk terpantau oleh Gerald van den Berg dalam laga ini. Pasalnya ada pemain dari Persija Jakarta yang sebelumnya juga menjadi andalan di Timnas U20 Indonesia seperti Doni Tripamungkas dan ada juga Raihan Hanan. Selain itu, ada beberapa pemain muda milik Persebaya juga, yakni seperti Michael Tata dan ada juga Alvan Suaib. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi buka-bukaan tentang bersaing dengan Martin Paes dan juga Emil Audero di Timnas Indonesia. Rivalitas kiper utama Timnas Indonesia semakin ketat dengan kedatangan Emil Audero yang baru menjadi pemain naturalisasi pada Maret yang lalu. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret, Hernando Ari Sutaryadi mendapatkan panggilan Patrick Kluivert. Kiper 23 tahun itu disebut-sebut jadi pilihan ketiga setelah Martin Paes dan juga Emil Audero. Meskipun persaingan kiper utama Indonesia sangatlah ketat, Hernando tetap berpikiran positif. Pengalaman Martin Paes dan juga Emil Audero menghadapi pemain kelas dunia serta kompetisi ketat diharapkan menjadi transfer ilmu. Senang saja bisa dapat ilmu dari mereka, dan juga apapun itu kalau saya dikasih kesempatan di timnas, mungkin saya banyak belajar dari mereka, kata Hernando Ari, sumber Antara. Ya, Hernando Ari yang sudah 13 kali memperkuat skuad Garuda, mulanya merupakan pilihan utama di bawah Mister Gawang. Kedatangan Martin Paes membuat posisi Hernando Ari tergusur jadi cadangan. Posisi Hernando Ari dalam mendapatkan menit bermain di Timnas Indonesia juga makin sulit seiring kedatangan Emil Audero Mulyadi. Emil Audero diproyeksikan bakal melakoni debut bersama tim Merah Putih saat menghadapi China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Ya, Emil Audero bisa debut karena Martin Paes terkena akumulasi kartu kuning. Dengan Martin Paes akumulasi kartu kuning, Hernando Ari bakal kembali menjadi kiper kedua setelah Audero. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.